menjelang keluarnya Dajjal, ya, akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Sinina khudda'ah, tahun-tahun khudda'ah. Khudda'ah itu tipu daya. Di zaman itu menjelang Dajjal keluar, orang yang jujur didustakan, pendusta dibenarkan. Ya. Mulyono ya. Kemudian kata Nabi melanjutkan hadis tadi, ya, akan muncul orang-orang yang bertanya, bagaimana keadaan ini menghadapinya? Ternyata yang ditanya adalah kaum Ruwaibidah. Nah, Ruwaibidah ini artinya orang-orang yang bodoh. Jadi orang bodoh ditanya pendapat tentang problem masyarakat. Bodoh. Begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jemaah rahimahullah. Alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, dan kepada Allah semata kita berharap semoga majelis kita ini termasuk yang Allah berkahi. Semoga Allah hadirkan para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu semata-mata mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan bercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaat uzmah beliau di hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita meneruskan kajian kitab yang dikarang oleh penulis seorang ulama dari Gaza, yaitu Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Kitab yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Ibu-ibu bawa ya? Bawa ya? Yang bawa, yang tidak bawa boleh join sama yang bawa. Tunggu dengan. Kalau masih ngebet juga pengen megang, ya di depan ada yang jual di surabaya. Ya. Nggak perlu beli, cukup ganti dengan uang saja. Baik, hari ini kita akan membuka halaman 205. Silahkan lihat halaman 205. Kita akan membahas alamatus sughra, pertanda sughra yang sangat jelas. Jadi saya ulangi kembali bahwa alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat itu oleh para ulama kita telah dikumpulkan lalu dibagi ke dalam dua kelompok. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Alamatus sughra, tanda-tanda kecil, jumlahnya banyak sekali dan diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecil yang paling pertama. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya sedikit, terbatas. Ya. Berapa bu? Tanda-tanda besar jumlahnya berapa? Jumlahnya sedikit, berapa? Jumlahnya 10 ya. Dan semua datang belakangan ketika hampir seluruh tanda-tanda kecil bermunculan dan ketika peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat, sudah sangat dekat sekali akan terjadi ya. Baik, nah ternyata di dalam kitab Syekh Mubayyad ini
beliau membagi lagi tanda-tanda kecil ke dalam dua kelompok. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kecil yang sangat jelas, dan ada tanda-tanda kecil yang tidak jelas. Ya. Nah, kita hari ini akan membahas pertanda sugro yang sangat jelas. Halaman 205, silakan dilihat ya. Pendahuluan tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan yang masih berlangsung dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, pertanda yang amat jelas. Pertanda ini dijelaskan dalam hadis secara terang-terangan dengan menyatakan bahwa ini adalah pertanda hari kiamat, dan dapat ditemui dari beberapa redaksi seperti la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, atau baina yadayyis sa'ah, di antara sudah dekatnya hari kiamat, atau dengan menyatakan bahwa dia termasuk imaratus sa'ah. Imaratus sa'ah artinya sama tanda-tanda kiamat. Jadi kalau tanda-tanda yang sangat jelas ini, dia itu terang-terangan Nabi dalam hadisnya itu menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat adalah bla 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 bla. Ya. Kiamat sudah dekat bila bla bla bla. Nah, itu yang amat jelas. Tapi ada kelompok kedua, kategori kedua, tanda-tanda hari kiamat yang kurang begitu bisa ditangkap. Tanda-tanda ini biasanya menunjuk pada berita kejadian masa depan dan tidak dibarengi dengan redaksi-redaksi seperti pertanda yang terdapat dalam kelompok pertama tadi. Jadi dia tidak perlu diawali dengan di antara tanda-tanda kiamat bla bla bla, tidak perlu. Apa contohnya? Contohnya misalnya hadis yang pernah saya bahas di sini. Hadis tentang periodisasi. Ya, Nabi langsung mengatakan kalian akan mengalami zaman kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah berkehendak, zaman kenabian itu berlalu. Lalu datanglah zaman kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, berlalulah zaman kedua itu. Kemudian datanglah zaman mulkan atau raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah sudah berkehendak, zaman ketiga itu pun berlalu. Kemudian datanglah zaman mulkan jabariyatan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Kemudian datanglah zaman kelima dan sekaligus zaman terakhir, disebut Nabi dengan zaman khilafatu ala minhajin nubuwah, zaman kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian lagi. Tsumma sakata, lalu Nabi diam. Nah, lalu Nabi diam menandakan sampai disitulah perjalanan umur umat Islam. Tidak lama setelah itu kiamat pun akan berlangsung. Ya. Nah, jadi ini termasuk tanda, ya, tetapi tidak disebut Nabi dengan istilah tanda, paham ya? Jadi termasuk pertanda yang tidak jelas, gitu. Tapi masuk ke dalam kategori hadis-hadis mengenai alamatus sa'ah. Pembagian seperti ini dalam pandangan kami mengacu pada kenyataan bahwa diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Dengan demikian, peristiwa apa saja yang terjadi di masa beliau merupakan pertanda yang menunjukkan kepada kita akan semakin dekatnya hari kiamat. Dengan dasar inilah para ulama hadis melakukan sistemasi kumpulan hadis mereka dengan memberikan satu bab yang isinya tentang kumpulan masalah fitnah, peperangan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Bahkan kitab ini, kalau kita tahu judul bahasa Arabnya, juga menggunakan judul seperti ini. Jadi justru judul kitab ini sebenarnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang kalau kita terjemahkan judulnya ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda akhir zaman, begitu. Tetapi oleh penerbit di Indonesia
dimudahkan, disederhanakan supaya kita nggak rumit nyebut judul kitabnya. Jadi ensiklopedia akhir zaman, begitu ya. Nah baik. Jadi kalau kita bertanya akhir zaman itu mulainya kapan? Ya mulainya sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Itu sudah masuk akhir zaman kita. Seperti yang pernah dulu saya gambarkan, kalau kita punya buku tebal segini, judulnya Sejarah Dunia misalnya gitu, ya. Lalu kita buka kitab tebal ini, kita buka daftar isinya, maka kita akan temukan bab yang paling akhir, judulnya Umat Muhammad SAW, ya. Karena umat ini adalah umat yang terakhir. Lalu kita cari halamannya. Ternyata begitu kita cari, rupanya halaman itu udah di ujung sini nih. Gitu kira-kira ya. Udah di ujung sini. Kita hitung-hitung jumlah lembarnya berapa sisanya. Ternyata tinggal 5 lembar. Gitu loh. Ya. Nah 5 lembar itu kembali ke hadis tadi. Hadis periode demi periode perjalanan umat Islam ini. Ya. Nah, kemudian saya mau tes sekarang jamaah. Kita sekarang sudah ada di lembar keberapa? Lembar keempat, pinter ya. Jadi nggak lama lagi dunia ini, tinggal 1 lembar lagi yang dijelang. Ya. Makanya kalau Anda punya keinginan mengalami lembar kelima atau menjemput lembar kelima itu lembar di mana umat Islam berjaya apa kalah? Berjaya, ya kan? Jadi sambil kita menjemput umat Islam berjaya, sambil kita akan sadar makin dekat kiamat, gitu loh. Ya, jadi makanya jangan sampai ada pemikiran, Ustaz, saya tak mau ngedoain Palestina merdeka. Kenapa? Ya karena katanya kalau Palestina merdeka kiamat makin dekat. Nggak usah nungguin Palestina merdeka. Ini kelar pengajian aja nih, kiamat makin dekat. Ya, karena waktu nggak bisa dihentikan, gitu loh. Ya, nggak ada ceritanya. Ustaz, kiamat kayaknya makin lama datangnya. Nggak mungkin. Ya. Makanya ada ayat bunyinya la'alla sa'ata takunu qariba. Ketahuilah wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya, enggak ada seorang mukmin boleh mengatakan kiamat masih jauh. Ya kalau dia berpikiran demikian, sama saja dia mengatakan aku mati masih lama, gue hidup masih lama di dunia ini, gitu. Karena kiamat masing-masing kita ini adalah kematian kita masing-masing kan? Gitu. Nah, jadi diri kita ini ibaratnya adalah cerminan dari kiamat yang universal itu. Kiamatnya kita ini adalah kiamat untuk diri kita. Makanya ada hadis bunyinya idza matan nas ya qamat kiamatuh. Jika seseorang meninggal menemui kematian, sudah datang kiamat bagi dia. Kiamat masing-masing kita kan beda-beda jadwalnya. Gitu. Baik. Selanjutnya dalam pasal ini akan kami ketengahkan beberapa pertanda sugro yang amat jelas. Kami buka dengan hadis yang secara komprehensif atau secara lengkap menerangkan pertanda-pertanda datangnya hari kiamat, dan untuk selanjutnya kami akan membahasnya secara detail, secara rinci dengan menambahkan beberapa pertanda yang belum disebutkan di dalam hadis tersebut. Baik. Hadis-hadis yang komprehensif. Nah ini hadis pertama, dan ini hadis langsung menyebutkan sekian banyak tanda-tanda kiamat ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani azimatani yakunu bainahuma maqtalatun azimatun da'watuhuma wahidah wa hatta yub'athu dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah wa hatta yuqbad al-ilm wa taksura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tazhar al-fitan wa yaksura al-harj wa huwa al-qatl وحتى يكسر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل
biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at waraha an-nasu ya'ni amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan wa la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilayani li qahitihi fala yat'amuhu wa la taqumanna as-sa'atu wa huwa yuridu hawdahu fala yasqi fihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amha. Artinya hari kiamat tidak akan datang sampai terjadi peperangan antara dua golongan yang besar, dan dari peperangan itu menelan banyak korban jiwa, sedangkan seruan mereka sama. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai si tukang dusta Dajjalun muncul dalam jumlah hampir 30-an orang yang semuanya mengaku menjadi utusan Allah. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai ilmu diangkat dan banyak terjadi gempa, waktu terasa begitu cepat berlalu, banyak terjadi fitnah, chaos, kekacauan dan pembunuhan, dan melimpahnya harta, sampai-sampai ketika orang yang banyak hartanya mencari orang yang mau menerima sedekahnya, tetapi dia justru menemui banyak orang yang menolaknya seraya menjawab, aku tidak membutuhkan hartamu. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang pria yang melewati kuburan, seorang pria lain seraya berkata, duh, andaikan saja aku berada di dalam kuburan tempat tersebut. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai matahari terbit dari barat, dan ketika sudah terbit semua orang turut menyaksikannya, maka mereka semuanya pada beriman. Pada saat itulah tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri, yang mana dia belum beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengusahakan khairan, kebaikan dalam masa imannya. Surat Al-An'am ayat 158. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai ada dua orang laki-laki yang bertransaksi jual beli pakaian. Keduanya belum sempat melakukan tawar-menawar dan belum sempat juga pakaian itu dilipat kembali, kiamat keburu terjadi. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang pria yang memerah susu ternaknya, tetapi dia tidak sempat meminum hasil perahannya itu. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang laki-laki yang menambal kendinya yang retak, tetapi dia tidak sempat minum dari kendi tersebut. Kemudian hari kiamat tidak akan datang sampai seseorang yang sudah menyuapkan makanan dengan tangannya di depan mulutnya, namun belum sempat dia memakannya, hari kiamat datang secara tiba-tiba. Nah, ini hadis komprehensif, hadis lengkap yang menyebutkan aneka tanda-tanda kecil kiamat, kecuali di ujung disebutkan tanda besar, yaitu matahari terbit dari tempat terbenamnya dari barat, ya. Nah, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taksura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tazhara al-fitanu wa yaksura al-harju wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikum al-mal fayafiyub. Hari kiamat tidak akan datang sampai ilmu dicabut, sering terjadi gempa, zaman semakin cepat, banyak terjadi fitnah, pembunuhan demi pembunuhan terjadi di mana-mana, dan hari kiamat tidak akan datang sebelum harta di antara kalian banyak dan melimpah.
Baik, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zamanu wa yanqusul 'amalu wa yulqash syah wa yaksurul harju." Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu al-qatlu. Zaman semakin cepat berlalu, amalan semakin berkurang, kebakhilan hinggap di setiap orang, banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya, apakah al-harju itu? Nabi menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Ibnu Battal berkata, dari semua yang disebutkan dalam hadis ini, kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ilmu telah banyak berkurang, kebodohan tersebar di mana-mana, kebakhilan merasuki setiap jiwa, fitnah di mana-mana, banyaknya pembunuhan. Hadis-hadis yang kami sebutkan mencakup 10 tanda-tanda hari kiamat yang akan kita bahas dalam pasal ini, yaitu diangkatnya ilmu, banyaknya gempa, zaman yang berdekatan, banyaknya pembunuhan sampai batas yang tidak terbayangkan sebelumnya, melimpahnya harta, berkurangnya amal saleh, kebakhilan, banyaknya tukang dusta, gedung pencakar langit, dan rasa putus asa. Dalam kelanjutannya, penjelasan mengenai tanda-tanda tersebut terdapat dalam berbagai hadis yang kami uraikan sebagai berikut. Baik, nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan mulai membahas satu persatu ya tanda-tanda kecil yang sangat jelas ini, dan kita berharap kepada Allah semata, semoga kita dibimbing hati kita dan pikiran kita untuk senantiasa mengkaitkan hadis-hadis ini dengan apa-apa yang kita saksikan di sekeliling kita. Kalau ternyata dia sudah muncul, berarti memang hadis ini mendapatkan tasdiqun nubuwah istilahnya. Tasdiqun nubuwah itu artinya pembuktian kebenaran hadis itu. Ya. Jadi ternyata ketika Nabi mengatakan misalnya, ya, yurfa'ul ilmu diangkat, ya, berarti kita akan melihat gejala-gejala seperti apa itu ilmu diangkat, ya, karena banyak juga orang mengatakan, Ustadz sekarang justru dahsyat sekali ilmu pengetahuan, sains, teknologi kan berkembang kan gitu, ya. Nah ini ilmu yang mana yang dimaksud, ya. Baik, yang pertama diangkatnya ilmu. Mengenai pertanda ini, dalam hadis lain dijelaskan apa yang menjadi maksudnya. Di antaranya adalah hadis berikut ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tidak ada satu ulama pun yang tersisa. Pada saat itulah manusia mengangkat pemimpin dari mereka yang bodoh, dan pada saat pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, maka para pemimpin tersebut memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu, sehingga fatwa itu, ya, mereka yang dengerin fatwa itu dan mengikuti fatwa itu menjadi tersesat dan bahkan ikut menyesatkan, ya. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, penjelasan hadis ini dengan jelas menunjukkan gambaran tentang dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu tersebut. Jadi kalau kita membicarakan tanda kiamat berupa dicabutnya ilmu, berarti yang dimaksud ilmu apa Bapak dan Ibu? Agama. Ya. Al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Ilmu din, ilmu tentang agama, ya. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran atau kita baca hadis Nabi, setiap kali berbicara ilmu, itu bukan bicara ilmu dalam pengertian yang mana, yang sembarangan, tidak.
tapi ilmu tertentu. Ilmu soal apa? Al-ilmu anid din, al-ilmu anil haq, ilmu tentang agama, ilmu tentang kebenaran. Makanya kita jangan bangga kalau seandainya anak kita ditanya, gimana anaknya kabarnya? Alhamdulillah dia sudah lulus kuliah. Ngambil apa? Ngambil ekonomi, misalnya gitu, ya kan? Gak perlu bangga. Kenapa bangga? Karena ekonomi, apalagi ekonomi yang sekuler, itu bukan ilmu yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini, begitu. Makanya yang dikatakan sebab ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ulama itu maksudnya siapa? Orang-orang yang faham, faqih tentang ad-dinul Islam, tentang agama al-Islam ini, begitu, ya. Makanya kita juga dengar ada hadis lain yang menyebutkan menjelang keluarnya Dajjal, ya, akan ada tahun-tahun penuh tipu daya, sinina khudda'ah, tahun-tahun khudda'ah. Khudda'ah itu tipu daya. Di zaman itu menjelang Dajjal keluar, orang yang jujur didustakan, pendusta dibenarkan, ya. Mulyono, ya. Kemudian kata Nabi melanjutkan hadis tadi, ya, akan muncul orang-orang yang bertanya, bagaimana keadaan ini menghadapinya? Ternyata yang ditanya adalah kaum Ruwaibidah. Nah, Ruwaibidah ini artinya orang-orang yang bodoh. Jadi orang bodoh ditanya pendapat tentang problem masyarakat. Begitu, ya. Disebutnya Ruwaibidah. Nah, Ruwaibidah ini belum tentu orang yang nggak punya gelar akademik. Boleh jadi dia profesor, boleh jadi dia doktor, tapi dia nggak punya ilmu ad-din, ilmu agama. Sehingga dia ditanya tentang problem masyarakat, dia kasih jawaban berdasarkan ilmu yang bukan ilmu. Paham, ya? Makanya orang-orang yang nggak paham menyangka dia pantas didengar pendapatnya, dia pantas diterima fatwanya, padahal dia tidak berbicara berlandaskan ilmu al-haq, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang dinullah, agama Allah. Tapi dia bicara berdasarkan ilmu yang pada dasarnya nggak ada sandaran ayatnya, nggak ada sandaran hadisnya, nggak ada sandaran ketentuan-ketentuan dari petunjuk agama ini. Jelas, ya? Dan ini jelas masalah. Cuman ada masalah yang lebih besar lagi. Apa itu? Masyarakat dalam kondisi seperti itu meminta fatwa kepada ulama su. Nah, ini yang lebih berat lagi. Jadi dia memang bertanya kepada ulama yang berarti ngerti agama, ya kan? Cuma sayangnya ini bukan ulama khair. Karena Nabi pernah menjelaskan ulama itu terbagi dua. Ada ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Apa cirinya? Cirinya kalau ulama khair, antara ucapan tentang pengetahuan ilmu yang dia miliki dengan tingkah lakunya sejalan. Sementara ulama su adalah ulama yang antara ucapannya yang isinya pengetahuan juga agama, tetapi kelakuan dia bertentangan, gitu. Ya, dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ngerti agama, tetapi begitu pemimpin kafir datang menganjurkan LGBT, dia malah sambut, dia cium tangannya, dia cium jidatnya. Nah, ini kira-kira kita ulama yang ngerti agama atau tidak ngerti agama? Tidak ngerti agama. Sekalipun dia dianggap sebagai orang alim di tengah masyarakat. Karena tidak mungkin seorang alim yang paham dinul haq dan konsisten memahaminya, tingkah lakunya mencerminkan ilmunya, mustahil dia akan membiarkan dirinya terhina dengan cara mencium jidat ya pemimpin kafir yang menganjurkan LGBT, gitu, ya kan? Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita tidak boleh memiliki sikap mengagumi orang kafir. Orang kafir saja tidak boleh kita kagumi, apalagi pemimpin kafir. Apalagi pemimpin kafir yang menganjurkan laki sama laki boleh berhubungan seksual, perempuan sama perempuan boleh berhubungan seksual. Ngerti ya, ibu-ibu? Jadi perlu nih dipahami. Karena kalau nggak dipahami, bisa-bisa kita asal dengar aja.
Oh, ada ulama ngomong ini ternyata ngaco, omongannya ngaco. Atau misalnya ada orang dikenal sebagai ulama tapi terang-terangan bilang Islam nggak punya konsep negara, Islam nggak ada itu khilafah tuh nggak ada. Misalnya begitu. Pernah dengar orang ngomong begitu? Pernah Pak Ustaz. Nah, padahal hadis Nabi jelas mengatakan setelah era yang sedang kita jalani sekarang, ya, lembar keempat ini, periode keempat ini, periode yang paling buruk dalam sejarah umat Islam, periode kepemimpinan mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan bahkan mencampakkan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka kita akan memasuki periode kelima, lembar terakhir perjalanan sejarah umat Islam ini, di mana kata Nabi akan tegak kembali khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam kepemimpinannya. Jadi bagaimana mungkin Islam nggak punya konsep khilafah? Para Nabi sendiri bilang nanti setelah kita mengalami era yang pahit ini, kita akan masuk ke era kejayaan Islam kembali dengan tegaknya sistem kehidupan yang berlandaskan ajaran agama ini yang disebut dengan khilafatun ala minhajin nubuwah. Ya, jelas ya? Saudara sekalian rahimakumullah. Ya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan gambaran tentang dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu tersebut. Pada dasarnya ilmu merupakan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika satu generasi siap untuk menerima ilmu tersebut dari generasi sebelumnya. Namun apabila generasi pewarisnya bermalas-malasan dalam mencari ilmu dan enggan menempuh resikonya, maka dapat dipastikan ilmu tersebut hanya akan ada pada orang yang memilikinya saja. Dengan demikian, matinya seorang ulama yang belum mewariskan ilmunya kepada generasi sesudahnya pada suatu zaman berarti terangkatnya semua ilmu yang ada pada dirinya, ya. Makanya kalau kita memiliki tradisi keilmuan yang masih sesuai dengan yang dicontohkan para sahabat misalnya, begitu kita mendengar ada seorang ulama yang benar-benar istiqomah di dalam menjalankan ilmu al-haqnya, ilmu agamanya, kita tidak boleh membiarkan dia tanpa kita ambil reguk sebanyak-banyaknya ilmu yang dia miliki. Karena kalau dia keburu meninggal, habis sudah. Dengan dia meninggal, ya sudah. Ilmu yang ada di dalam dirinya itu ya masuk ke dalam kuburan juga. Baik. Dengan matinya seorang ulama seperti inilah yang membuat para penuntut ilmu kesulitan mencari para pakar lainnya yang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dan sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Dengan begitu, urusan fatwa yang merupakan tingkatan ilmu tertinggi akan jatuh di bawah kekuasaan orang-orang yang bodoh. Di tangan mereka inilah manusia menjadi tersesat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan haji wada, haji perpisahan. Berikut ini adalah pesan beliau selengkapnya. Lamma kana fi hajjihi al-wada' qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idzin murdifun al-Fadl ibn Abbas ala jamalin adama faqala ya ayuhan nas khudhu min al-ilmi qabla an yuqbadha al-ilmu wa qabla an yurfa'a al-ilmu faqala aqrabi lahu ya Nabi Allah, kaifa yarfa'ul ilma minna wa baina azfurina al-masahifu wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamna nisa'ana wa dhararina wa dharayina wa khaddamana. Qala farafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa qad 'alat wajhahu humratun min al-ghadabi. Qala faqala ayyu ثقلتك أمك هذه اليهود والنصارى بين أزهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به
anbiya'uhum ala wa inna min zahabil ilmi ay yadhhaba hamalatuhu thalatha mirar. Pada saat haji wada, haji perpisahan, Rasulullah SAW ada di depan orang-orang dengan memboncengkan Al-Fadl Ibnu Abbas. Al-Fadl itu maksudnya orang yang terhormat, yakni Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi agar mudah memahami isi Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas terkenal sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Ya. Dan waktu itu Ibnu Abbas masih merupakan anak yang usianya belia, ya. Jadi Nabi bisa memboncengnya satu kendaraan unta bersamanya. Jadi pada saat haji wada, Rasul berada di depan orang-orang dengan memboncengkan Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas satu unta yang warnanya putih agak gelap. Beliau bersabda, "Hai manusia sekalian, tuntutlah ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut dan diangkat." Maka seorang Arab Badui langsung menyela sabda beliau, "Ya Nabi Allah, bagaimana mungkin ilmu itu diangkat? Sedangkan di sisi kami terdapat lembar-lembar catatan dan kami pun telah mengajarkan istri-istri kami, anak-anak kami, dan bahkan para pembantu kami." Maka Rasulullah SAW menengadahkan mukanya dan terlihat dari rona mukanya yang memerah, pertanda beliau sedang marah. Kemudian beliau bersabda, "Aduh, celaka kamu ini. Lihatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Bukankah di sisi mereka juga terdapat lembar-lembar catatan? Namun demikian, tidak ada satu huruf pun di antara catatan itu yang hinggap di hati kaum Yahudi Nasrani dari apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Ingatlah, sungguh hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya orang yang memilikinya." Nabi mengatakan hal ini sebanyak 3 kali. Ya, jadi artinya ketika si Arab Badui ini bertanya, ya, seolah-olah Nabi merasa diragukan sama si Arab Badui ini. Ya, jadi Nabi ketika memperingatkan, ya, hendaknya kalian tuntutlah ilmu itu sebelum yang memilikinya itu, ya, tidak ada lagi. Maka si Arab Badui itu nanya, "Kok bisa terjadi ya Rasulullah hal seperti itu? Sedangkan kami kan ada di tengah-tengah kami mushaf, catatan-catatan, termasuk catatan Al-Quran, ya. Ingat ya, waktu Nabi hidup kan Quran belum disatukan, ya, belum jadi satu mushaf gitu. Jadi dia berupa catatan-catatan terpisah-pisah. Ya, tapi ada catatan-catatan Al-Quran itu di pelepah kurma, ya kan, di kertas-kertas, ya. Nah, jadi si Arab Badui ini heran, kok bisa kejadian, ya, kita ini harus menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Gimana ceritanya kok ilmu dicabut? Kita kan punya catatan, kita udah ajarin istri-istri kita, anak-anak kita, pembantu kita, bahkan kita ajar. Nah, Nabi sebenarnya mendengar pertanyaan itu menganggap si Arab Badui ini kayak ragu dengan peringatan Nabi. Makanya Nabi menengadahkan wajahnya ke langit dan mukanya, raut mukanya menjadi merah. Dan kalau Nabi mukanya menjadi merah itu pertanda beliau sedang marah, ya. Nah, jadi akhirnya Nabi bilang, coba lihat orang-orang Yahudi Nasrani, ya, mereka tuh ada di tangan-tangan mereka mushaf, catatan-catatan Injil, Taurat, ya kan? Tetapi sekarang ini gak ada satu huruf pun dari Injil, Taurat itu yang bertahan dalam diri mereka. Pikiran mereka, perasaan mereka, tingkah laku mereka udah gak sejalan dengan Taurat dan Injil yang diajarkan oleh para nabi kepada mereka. Nah, akhirnya Nabi jelaskan, ingatlah, sungguh hilangnya ilmu dengan wafatnya orang yang memilikinya, para ulama maksudnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang berilmu hadir dan menetap di dalam sebuah komunitas masyarakat. Di samping itu, hadis ini juga mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran seorang pakar, meskipun di tengah-tengah mereka telah tersedia berbagai catatan literatur, ya. Sebab mereka inilah yang akan menjelaskan maksud dari semua isi catatan tersebut. Dalam hadis lain disebutkan bahwa dicabutnya ilmu ini adalah salah satu penyebab
bagi kemusnahan suatu bangsa. Di samping ia juga mengakibatkan umat tersebut akan menyimpang jauh dari jalan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dan syariatnya. Dari Sahal, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalul ummatu ala syari'ati ma lam yazhar fiha thalathun ma lam yuqbalul ilm minhum wa yaksur fihim waladul hinthi wa yazhar fihim as-saqqarun." Qala wa mas-saqqarun aw as-saqlawun ya Rasulullah. Qala basharun yakunu fi akhir zamani tahiyatuhum bainahum ats-tsala'un. Umatku ini akan konsekuen terhadap syariat selama di tengah-tengah mereka tidak terdapat 3 perkara. Selama ilmu belum dicabut dari mereka, selama di tengah mereka tidak banyak terdapat anak hasil dari hubungan zina, dan selama di tengah mereka tidak ada para saqarun. Seseorang langsung bertanya kepada Rasul, siapakah saqarun atau saqlawun? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang di akhir zaman yang menjadikan salam penghormatan mereka dengan saling melaknat satu dengan lainnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Menurut kami, dicabutnya ilmu sebagai tanda datangnya hari kiamat telah berlangsung sejak sepeninggal Isa alaihissalam, di mana pada saat itu ilmu sedikit demi sedikit mulai pudar. Banyak para ulama yang wafat, Al-Quran diangkat, kemudian yang terakhir hilangnya simbol-simbol agama dari kehidupan manusia. Ya. Jadi maksudnya sepeninggal Isa alaihissalam itu sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Kan Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Di mana Nabi Isa alaihissalam sekarang? Di langit, di tangan Allah kan. Makanya ada hadis juga tentang salah satu tanda kiamat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah makanya di sini pengertian dicabutnya ilmu sebagai tanda datangnya hari kiamat berlangsung sejak Isa alaihissalam wafat nanti, ya. Dimana pada saat itu ilmu sedikit demi sedikit mulai pudar, para ulama wafat, Al-Quran diangkat. Jadi kan akan tiba suatu masa di mana di suatu malam tertentu tiba-tiba huruf-huruf Al-Quran itu hilang dari berbagai lembaran mushaf, hilang aja, Allah yang menghilangkannya. Sehingga pagi hari ketika orang-orang beriman yang masih punya kemauan mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, begitu mereka buka, kosong Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir, hilangnya simbol-simbol agama dari kehidupan manusia, sehingga tidak terdapat satu orang pun yang mengucapkan kalimat tauhid atau menyebut asma Allah. Pada saat itulah hari kiamat benar-benar akan tiba. Kemungkinan yang lain mengatakan maksud dari hadis ini adalah seperti kondisi yang kita alami sekarang ini atau beberapa dasawarsa yang lalu, yaitu kondisi ketika semakin langka para ulama yang mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Meskipun sekarang ini banyak pakar yang mengaku dirinya ulama, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang mampu membuktikan dirinya sebagai pengemban risalah serta fokus terhadap tujuan dan ilmu yang dibawanya, yaitu mencari ridha Allah dan negeri akhirat. Tentunya hilangnya semangat seperti ini dari kalangan ulama lebih besar bahayanya daripada dicabutnya ilmu itu sendiri, ya. Jadi artinya kalaupun mau dikaitkan dengan zaman kita sekarang, itu kaitannya dengan semakin sulitnya kita mencari ulama yang benar-benar mendalami ilmu dan mengajarkan ilmu semata-mata mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya baru-baru ini baca sebuah tragedi ya yang terjadi kayaknya di Jawa, ya. Saya nggak tahu Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi ada seorang ustadz, ya, dikenal di masyarakat sebagai ustadz, sering mengisi ceramah-ceramah, meninggal, ya. Dan dia ini pernah menjadi anggota MUI, ya. Nah ketika dia meninggal, ternyata dia meninggalnya diurus jenazahnya sama komunitas orang-orang Hindu, ya. Dan bahkan dia dikremasi, tahu dikremasi? Ya. Dibakar. Lalu abunya
ya, itu dilempar ke laut gitu loh, oleh masyarakat Hindu itu. Nah akhirnya pengurus masjid yang sering si ustadz ini ngisi di masjid itu mendatangi istrinya, ya kan? Terus nanya, kok gimana? Kok ustadz fulan ini ya, jenazahnya dikremasi dan diurus sama orang-orang Hindu? Maka si istrinya ini bilang terus terang, sebenarnya suami saya dan saya, kami sudah tidak Muslim lagi, kami sudah Hindu. Terus ditanya, bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi? Dia bilang, ceritanya ayahnya Ustadz, suami saya ini, Ustadz ini, itu sakit keras, lalu disembuhkan oleh orang Hindu. Nah, sehingga bentuk terima kasihnya adalah kemudian jadi Hindu, ikut agama Hindu. Kapan itu kejadiannya? Ditanya sama pengurus masjid itu. 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu sudah bukan Muslim? Oh tidak. Lah kok masih ceramah-ceramah kesana kemari? Ya karena itu profesi katanya. Ya. Nah inilah hidup di akhir zaman itu memang kita harus siap-siap menghadapi cerita-cerita yang aneh-aneh seperti ini. Ya kan? Masuk cerita orang yang narkoba bisa jadi wakil presiden. Aneh itu. Tapi itu bukan di Indonesia. Di mana? Ya kan? Di Konoha, ya kan? Jadi ada tuh di dalam Wakanda ya, wakil presidennya tampangnya teler. Mandi dulu. Ya kan? Disuruh ikut acara 3 hari, tatanan 2 hari udah pamit. Kenapa? Sakau. Ya kan? Tipsi Pak Ustaz. Nah jadi saudara rahimahullah ya, ilmu itu akan dicabut sama Allah dengan cara Allah mewafatkan para ulama yang hakikin, istilahnya ulama yang memang benar-benar mencari ridha Allah dalam menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu. Ya. 2 hikmah. Pertama, Imam Al-Bukhari menukil perkataan Rabi'ah Ar-Ra'i di mana ia berkata, hendaknya tidak seorang pun yang ada pada dirinya ilmu walaupun hanya sedikit berperilaku menyia-nyiakan dirinya. Ya. Kemudian kemudian oleh Ibnu Hajar perkataan Imam Bukhari tadi dikomentari. Maksud yang diucapkan oleh Rabi'ah itu adalah hendaknya seorang yang berilmu tidak menyia-nyiakan dirinya dengan meninggalkan aktivitas mendalami ilmunya tadi. Hal ini bertujuan agar apa yang telah dia dapatkan itu tidak menjadi sebab diangkatnya ilmu. Atau bisa juga maksud dari perkataannya itu, hendaknya seseorang yang berilmu itu menyebarkan kepandaiannya kepada keluarga dan masyarakat sekitar sebelum dia mati. Dengan demikian dia tidak menjadi sebab dicabutnya ilmu. Atau bisa jadi maksud pernyataannya itu, hendaknya orang yang berilmu memperkenalkan dirinya kepada khalayak ramai agar orang-orang di sekitarnya mengambil ilmu darinya dan dia dapat mewariskannya kepada semua orang sebelum dia mati. Atau hendaknya orang yang berilmu tadi mengagungkan ilmu dan tidak merendahkannya dengan menjadikan ilmunya sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan dengan harta dunia. Ya, baik. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, termasuk tanda-tanda diangkatnya ilmu adalah tidak menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal seperti inilah yang pernah diriwayatkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Hadis tersebut mengisyaratkan umat Islam tidak lagi menerapkan Al-Quran dalam kehidupan nyata, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani juga tidak menerapkan apa yang menjadi isi Taurat dan Injil. Inilah yang menjadi sekat antara tataran wacana dan praktek di lapangan. Maksudnya, apabila ilmu tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata, berarti sama halnya dengan memandulkan ilmu itu sendiri dan hanya menjadi hujjah bagi orang yang memilikinya saja, layaknya keledai yang membawa catatan. Kenyataan ini juga diperkuat oleh fenomena beberapa periwayatan hadis yang oleh perawinya hanya diriwayatkan saja tanpa mengamalkan isi hadis tersebut. Dalam sebuah athar, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu
berkata kepada Jubair bin Nafir setelah mendengar sabda Rasulullah SAW terkait diangkatnya ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, "Shadaqa Abu Darda'i in syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu' yushiku an tadkhula masjidal jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an." Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Abu Darda ini nama seorang sahabatnya. "Jika engkau mau, aku akan katakan kepadamu, ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia adalah khusyuk. Hingga pada saatnya nanti, hampir saja engkau tidak akan menjumpai seorang pun di dalam masjid dalam keadaan yang khusyuk." Nauzubillah min dzalik. Demikian juga mencari dunia dengan ilmu merupakan salah satu sebab diangkatnya sebuah ilmu. Artinya ilmu tersebut dilipat oleh mereka yang mempunyainya dan digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah dengan menukar ilmunya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, "Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Artinya ayat berapa, Ustaz? Ayat 176. "Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan orang itu laksana anjing. Jika kamu halau, dia julurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia julurkan lidahnya juga. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Ya, jadi ayat ini turun ya berkenaan dengan ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Ya, Bal'am ini seorang ulama yang luar biasa ilmunya, ya, bahkan dia sampai ke tingkat kalau berdoa pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Tapi ketika kemudian ya muncul situasi di mana Bani Israel ya akan diperangi, ya, dia diminta oleh penguasa untuk mendoakan agar Bani Israel itu celaka. Nah, awal mulanya dia tidak mau, tapi kemudian dibujuk, akhirnya dia mau. Ya. Nah, jadi dia mengikuti hawa nafsunya karena dia dijamin akan mendapatkan banyak keberuntungan duniawi kalau dia mau mendoakan celaka musibah bagi kaumnya sendiri Bani Israel. Begitu, ya. Ya, jadi artinya ini ayat menjelaskan tentang ulama su, ya, ulama yang buruk, ya. Dia punya ayat-ayat Allah ada dalam kepala dia, dalam hati dia, tapi dia tidak menghendaki untuk mengikuti ayat-ayat itu. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya, ya. Makanya Allah menggunakan kalimat "Lau syi'na larafa'nahu biha." Seandainya ya kami inginkan, kami kehendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajat si ulama ini dengan ayat-ayat yang ada di dalam kepala, dalam hatinya. Cuma masalahnya orang ini lebih cenderung ke hawa nafsu, ke bumi, gitu loh. Dia nggak mau langit, maunya ke bumi. Akhirnya sama Allah, ya, apa yang dilakukan? Akhirnya Allah menjadikan dia seperti, perumpamaannya seperti anjing, ya. Anjing itu kan kerjanya menjulurkan lidah, kan? Ya, ditarik menjulurkan lidah, dibiarkan menjulurkan lidah. Artinya ulama ini sudah menjadi penjilat, ya. Kata orang Padang tuh pencolek, ya, celok, lupa deh. Pokoknya gitulah, ya. Kecenderungan seperti inilah umat Islam sedang diuji sekarang ini, sekaligus merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sebab para ulama adalah rujukan terpercaya dalam soal agama, sehingga sudah semestinya mereka hanya menjual ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi kejayaan dinullah, agama Allah Ta'ala. Di samping itu, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka dapat mengarahkan manusia dari orientasi dunia yang fana menuju kehidupan akhirat yang kekal. Posisi strategis seperti inilah
yang merupakan sesuatu yang paling berharga dari apa yang pernah diwarisi para ulama dari para nabi. Apabila ilmu sudah hilang dari tangan orang yang terpercaya, berarti bencana besar telah menanti. Sebagai kelanjutannya, bagi mereka yang berilmu akan terpacu untuk menginvestasikan ilmu tersebut untuk kepentingan dunia dan mengeksploitasinya semata-mata demi kepentingan tersebut. Akibatnya yang haram menjadi halal, dan hanya mencari kemudahan belaka. Ya, seperti dulu kan, ada yang dikenal sebagai ulama, ya pernah mengatakan bahwa apa tuh? BPJS haram. Tapi belakangan dia bilang BPJS halal. Karena apa? Saling tolong menolong katanya gitu, ya kan? Padahal dia pernah bilang BPJS haram. Gitu. Nah, yang benar nih, yang omongan dulunya, omongan sekarangnya. Gitu, ya kan? Nah, masalahnya banyak manusia yang kadang-kadang nggak tahu ilmunya. Oh, karena ini orang kan makhluk, terkenal orangnya, ya kan? Dan dia pastinya amin gitu, terpercaya gitu kan. Wah, mestinya dia nggak dusta dong, mestinya dia jujur dong, kan gitu. Ya kan? Apa sih? Apa yang lucu? Gitu. Ya, itu kesimpulan itu. Ya. Baik. Jadi jelas ya. Akibatnya yang haram menjadi halal dan hanya mencari kemudahan belaka. Atas nama ilmu dan agama mereka memalingkan manusia dari tuntunan agama Allah dan merusak akhirat mereka dengan termotivasi untuk menggapai perhiasan dunia. Ya. Kami sangat terkesan dengan apa yang dikutip oleh Ad-Darimi dari Ibad ibn Ibad al-Khawwas Asy-Syami kepada para ulama di zamannya. Ia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya kalian ada di zaman di mana kewaroan, maksudnya kewaroan itu kehati-hatian, adalah perkara yang langka. Kekhusyuan jarang ditemui, sedangkan orang yang punya ilmu justru mereka lah yang merusak ilmu tersebut. Mereka suka mempelajari ilmu, tapi mereka benci untuk mempraktekannya, sehingga mereka menelantarkan ilmu tersebut. Pada akhirnya mereka pun berbicara dengan hawa nafsu, yaitu tatkala mereka melakukan kesalahan dan memutarbalikkan kebenaran, meninggalkan kebenaran dan melakukan perbuatan batil. Maka dosa-dosa mereka adalah dosa-dosa yang tidak dapat diampuni, sedangkan keteledoran mereka tidak dapat ditolerir. Bagaimana mungkin orang lain meminta petunjuk dan arahan darinya jika yang menunjukkan juga kebingungan? Mereka suka akan dunia, tapi mereka tidak mau memposisikan diri layaknya seorang ahli dunia. Pada kenyataannya mereka menyertai ahli dunia dalam kehidupannya serta membelokkan mereka dengan satu fatwa. Mereka membela diri dengan pendapat sendiri yang mereka hubungkan dengan ilmu yang mereka kuasai. Maka sekali-kali mereka tidak dapat membebaskan diri dari pengkhianatan terhadap ilmu yang mereka cabut, dan tidak pula mereka menemukan cara untuk beralasan dengan ilmu yang mereka miliki. Subhanallah, kalimat-kalimat ini sudah diucapkan di abad kedua Hijriah. Bayangkan, berapa belas abad yang lalu tuh? Kita sekarang di abad ke-15, 13 abad yang lalu. Abad yang di dalamnya hidup generasi terbaik seperti pada masa Ibad bin Khawwas. Bagaimana lagi kondisi kita sekarang? Apa yang dapat kita katakan mengenai para ulama di zaman sekarang? Dan apa yang dapat kita katakan pada diri kita sendiri? Semoga Allah mengampuni kita dan memberi keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan membahas poin pertama saja, ya. Dicabutnya ilmu sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.